Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal Excel yang berkaitan dengan fungsi VLOOKUP, fungsi teks, dan gabungan antara fungsi if dengan fungsi VLOOKUP. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, di sini kita memiliki tabel yang harus diisi. Dia akan diisi berdasarkan kode tiket yang ada di sebelah kiri, dan kode tiket ini akan mengacu ke beberapa tabel yang ada di sebelah kanan, yaitu ada tabel maskapai, tabel kelas, dan tabel tujuan. Bisa dilihat dari kode tiket, di sini merupakan gabungan teks yang menjadi satu, sehingga tidak mungkin kita menggunakan kode tersebut secara utuh untuk mencari di tabel-tabel kecil yang ada di sebelah kanan, sehingga kita harus mengambilnya terlebih dahulu menggunakan fungsi left, mid, ataupun right, kemudian kita sambungkan ke tabel-tabel kecil di sebelah kanan. Langsung saja kita selesaikan materinya. Penyelesaian masalahnya yang pertama yaitu maskapai. Maskapai ini nanti akan terisi dengan nama-nama maskapai yang ada di sebelah kanan, dimana kodenya yaitu CT, GI, AA, LA, SA, dan di kode tiket dia berada di sebelah kiri, dua huruf sebelah kiri, sehingga rumus VLOOKUP yang kita pakai VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kita masukkan fungsi left terlebih dahulu. Kita ambil dua hurufnya, karena kita harus membandingkan kunci yang ada di kode tiket dengan kunci yang ada di tabel maskapai. Jika di kode tiket itu terdiri dari 5 huruf, sedangkan tabel nama maskapai itu terdiri dari 2 huruf, kita harus menyamakan ukurannya juga, sehingga kita ambil menggunakan fungsi left dari kode tiket sebanyak 2 huruf. Kita kurung tutup leftnya. Jadi kita sudah mulai memasukkan 2 huruf dari kiri pada kode tiket. Kemudian tabel array-nya kita blok di sini. Tidak termasuk judulnya. Jangan lupa kita beri tanda dolar sebagai pengunci untuk sel atau rank absolute dengan cara menekan F4. Jika Anda menggunakan laptop biasanya ada FN ya, FN F4 ya. Anda lihat sini sudah ada tanda dolar. Kenapa diberi tanda dolar? Karena nanti rumusnya akan kita copy ke bawah dan kita tidak ingin tabelnya ikut bergerak ke bawah. Kemudian kolom index number. Karena kunci di sini ada kolom ke-1, sedangkan kita membutuhkan nama maskapai, maka kita mengambil kolom kedua dari tabel maskapai, sehingga indeksnya kita masukkan angka 2. Kemudian maaf ya, yang terakhir kita beri kata false, yaitu untuk rank lookup-nya. Artinya jika tidak sama persis maka dianggap salah. Jadi ini perbandingan yang eksak ya, yang harus sama persis. Kita kurung tutup. Sudah keluar. Kita copy. Seandainya ada yang salah berarti ada kemungkinan besar saya salah ketik. Ternyata tidak. Jadi benar ya, ini LA Lion Air, AA Air Asia, SA Sriwijaya Air, CT Citylink, GI Garuda Indonesia, dan seterusnya. Kemudian untuk kelas sama ya, kita menggunakan kelas di sini, cuman kelas ini kodenya cuma 1, 2, 3. Kira-kira rumusnya bagaimana? 1, 2, 3 di sini ada di tengah. Kita bikin eksperimen dulu ya. Sama dengan VLOOKUP, di tengah-tengah berarti kita pakai mid, buka kurung,
dari kode tiket dimulai dari huruf ke G, I, 2 berarti huruf ketiga, sebanyak 1 huruf saja. Kemudian tabel arraynya kita blok seperti tadi, sama ya. Selanjutnya 2, selanjutnya lagi false. Nah, saya kurang yakin di sini. Nah, ini kenapa NA padahal sudah benar diambil 1. Kalau kita evaluate formulanya, mohon maaf yang ini diklik dulu ya. Kita evaluate VLOOKUP mid dari kodenya, kita evaluate lagi, hasilnya 2 benar. Berarti harusnya 2 itu ada di business class ya. Tapi kenapa NA? Karena kode tiket yang di sini bertipe teks, sedangkan kode tiket di tabel kelas masih bertipe angka. Jadi kita perlu merubah data sumbernya di sini. Atau jika ternyata tabel kelasnya banyak, kita akan kerepotan mengganti sumbernya. Kita bisa merubah di sini menjadi ditambahi fungsi yang namanya value ya. Artinya teks yang ada di sini itu dibikin number, sudah muncul. Mungkin akan kerepotan kalau misalnya yang di sebelah tabel kelas kita bikin menjadi teks dengan menambahkan tanda petik. Karena kalau misalnya kelasnya ternyata banyak, ada 10, berarti Anda harus mengganti ke 10-10-nya. Tapi kalau kita menggunakan rumus value, berarti teks tersebut akan dirubah menjadi sebuah nilai number. Sehingga sekarang sudah sama mencari number di tabel yang kodenya bertipe number juga. Kita copy. Untuk tujuan yaitu 3 huruf dari kanan, ini mirip dengan maskapai. VLOOKUP, tapi kali ini kita menggunakan pakai write dari kode tiket sebanyak 3 huruf. Kurang tutup dulu. Lookup value-nya sudah selesai. Tabel arraynya kita blok dulu. Jangan lupa F4 nya, mohon maaf. F4 ini ya. Kemudian indeksnya kedua, yang terakhir false juga. Kunci dari penyelesaian ini, pertama, Anda harus berlatih. Yang kedua, jika menemui kata not available, error yang berupa NA, ada kemungkinan sumber datanya yang salah atau pembacaan kodenya yang salah. Jika Anda merasa pembacaan kodenya sudah benar, berarti Anda yang perlu dirubah adalah sumber tabelnya. Tapi kalau Anda repot dengan mengganti sumber tabelnya karena mungkin banyak, Anda rubah sedikit rumusnya seperti ini ya. Misalnya yang tadinya teks dibandingkan dengan angka, maka tidak akan pernah cocok atau tidak available. Anda harus merubahnya menjadi sejenis. Misalnya teks dirubah menjadi teks menjadi angka. Jadi mengacau ya. Oke, ini penyelesaiannya. Kemudian saya memiliki soal yang kedua di sini. Nah, di sini kita memiliki 2 buah tabel sumber. Tabelnya banyak. Yang ditanyakan hanya 1, yaitu jumlah. Jadi kalau tahun sekian, kuartal kesekian, misalnya tahun 2019,
kuartalnya ke 1, berarti kita membaca tabel yang hijau. Berarti tahun 2019 kuartal ke 1 jumlahnya 3.550.000. Nanti kalau kita ganti ini misalnya 20, ini kuartalnya ke 3, maka akan muncul 3.100.000. Bagaimanakah rumusnya? Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita lihat dulu di sini ada tampilan yang berbeda, yaitu tahun. Kita nggak bisa mengisi, tapi kita memilih. Kita pernah mempelajari tentang pembuatan data validasi, tapi data validasi itu mengacu ke sebuah tabel yang lain. Sedangkan di sini saya tidak memiliki tabel bantuan yang lain. Kuartal mungkin ada tabel bantuan seperti ini, tapi karena di sini memiliki 2 buah tabel, saya juga tidak menggunakan list yang mengacu ke sebuah tabel. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, untuk tahun, cara membuatnya, kita klik cell yang nanti akan kita masukkan input tahunnya, kemudian masuk ke data validation. Di sini sudah jadi ya. Yang pertama, kita pastikan allow, kita pilih list, ignore blank, dan insert drop down. Kemudian datanya between, kita masukkan aja daftarnya 2019 titik koma 2020. Jadi kita masukkan manual. Kemudian kita oke. Sama halnya dengan kuartal, jadi kita tentukan batasan-batasannya. Data validation, kita langsung masukkan tanpa tanda petik ya, I, II, III, dan IV, dipisahkan dengan titik koma, sehingga hasilnya seperti ini. Kira-kira rumus untuk jumlah bagaimana? Secara logika, jika kita milih sebuah tahun di sini, berarti rumus yang biru ini nanti akan membaca tabel yang sesuai dengan tahunnya, yaitu tabel misalnya 2019, kita akan membaca tabel 2019. Jika kita ganti 2020, berarti kita membaca tabel yang bawah. Jika tahunnya sudah berubah, kuartalnya ketiga, berarti kalau kita saat ini posisi tahun 2019 berarti yang atas, kuartal ketiga maka akan ada di sini ya. Kita akan baca tabel baris ini dan akan menampilkan jumlahnya. Jadi kita tes pakai rumus if di sini. Jika tahunnya itu sama dengan 2019, maka kita masukkan rumus VLOOKUP nya. VLOOKUP, jadi kalau dia nilainya 2019, berarti kita harus melihat ke tabel yang atas. Kita blok di sini. Mohon maaf ya. Maka kuncinya yaitu kuartalnya ya. Kuartalnya, kemudian tabel array-nya kita blok tabel yang atas. Jangan lupa kita kunci. Kemudian kolom index number-nya kita akan mengambil jumlah, berarti angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih false, kurung tutup untuk VLOOKUP nya. Ini baru masuk ke value if true.
Bagaimana kalau ternyata tidak cocok alias 2020 titik koma, value if false nya kita masukkan VLOOKUP lagi. Jika tidak 2019, maka kita akan mencari kuartalnya di tabel kedua. Sama seperti tadi, kolom kelima dan false. Kita kurung tutup untuk if-nya. Nah, sudah tertutup ya. Masih VLOOKUP-nya belum warna hitam. Oke, sudah tertutup. Kita coba enter di sini. Coba dicek apakah benar tahun 2019 kuartal ketiga itu 2.700.000. Ternyata benar. Bagaimana kalau kita ganti? Saya akan mengambil yang 3.100.000. Berarti tahun 2020 3.100.000. Kalau kuartalnya saya ganti, saya akan mengambil yang 3225, berarti kuartal ke-1 akan berubah. Ya, ini pengembangan aja biar mudah membaca tabel yang lebar. Saya mau nyari di filter di sini. Ternyata seperti itu. Silahkan download soalnya, kemudian dicoba ulang soalnya, sehingga Anda bisa merasakan bagaimana membuat modifikasi VLOOKUP dan if seperti video berikut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.